Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian, selamat pagi. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan gembira. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada perayaan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga hari ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan betapa agungnya kasih Allah bagi kita. Kitab suci mewartakan kepada kita hari ini bahwa kasih Allah itu sungguh mengagumkan bagi orang-orang percaya. Allah ketika memutuskan untuk mengasihi manusia, maka kasihnya itu tidak lagi dibatasi oleh apapun. Tetapi Allah ingin menyatakan kasih-Nya sebesar mungkin kepada manusia, melampaui batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Ketika manusia terpana, terobsesi untuk terikat pada kekuasaan, jabatan, kekayaan, Tuhan menaruh kasih-Nya pada yang lemah, miskin, dan yang tak berdaya. Ketika manusia mengagungkan penampilan artifisial, Tuhan tidak hanya memperhatikan itu, tapi Tuhan terlebih dan terutama menaruh perhatiannya pada mereka yang sungguh-sungguh menampilkan originalitas hatinya, sungguh-sungguh menaruh perhatian pada mereka yang mencintai Tuhan. Bukan hanya dari perkataannya, dari pikiran-pikirannya yang muluk-muluk, tapi dari hatinya kepada Tuhan. Hari ini para saudara-saudari, itulah kiranya yang diwartakan kepada kita. Maria tampil hari ini dengan indahnya. Maria bernyanyi. Seringkali apa yang kita dengarkan pada bacaan Injil hari ini para saudara-saudari disebut dengan Kidung Maria atau nyanyian Maria. Maria bernyanyi dan nyanyinya itu diawali dengan pujian kepada Tuhan. Hatiku, aku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena kebaikan Tuhan. Maria para saudara-saudari seolah ingin menunjukkan kepada kita bahwa walaupun dia hina, tidak terpandang, tapi Maria sungguh mengalami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mencintai orang-orang yang punya hati untuk Tuhan. Kalau kita melihat sedikit konteksnya dalam Injil hari ini, Maria sebagaimana para perempuan yang lain di kalangan Yahudi itu tidak mendapat status sosial yang terpandang. Apalagi Maria belum bersuami. Dan pada waktu itu Maria sedang baru saja mendengarkan pesan dari malaikat Tuhan. Salam hai Maria yang engkau diberkati, engkau akan mengandung. Sejatinya para saudara-saudari, ini sudah menjadi beban yang bertumpuk-tumpuk dalam diri Maria. Dia tidak punya status yang jelas, status yang terpandang di tengah masyarakat. Datang lagi beban berita ini yang bisa mendatangkan resiko yang berat bagi Maria, bahkan mengancam hidup Maria. Tapi menarik sekali, di tengah situasi yang demikian itulah Maria melantunkan nyanyian yang indah ini. Maria berseru dengan indah. Barangkali kalau pada waktu itu Maria menari, mungkin Maria juga akan menari. Bukan hanya Daud yang bisa menari. Kita hanya tahu bahwa Daud itu menari ketika Daud itu melantunkan mazmur-mazmur yang indah. Tapi intinya para saudara-saudari adalah bahwa Maria ingin menyanyikan kebaikan Tuhan dalam dirinya. Maria mengajar kita para saudara-saudari di tengah ketidakpastian, di tengah adanya status yang terpandang, itu tidak berarti hina di mata Tuhan. Hanya manusia yang memandang sesamanya hina, tapi Tuhan itu memandang semua manusia berharga, bermartabat,
di mata Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, kitab suci berkata bahwa Allah memelihara manusia bagaikan biji mata bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Manusia dipelihara oleh Tuhan sedemikian dekat. Biji mata itu tidak mungkin terlepas dari seluruh tubuhnya manusia, bukan? Tapi itulah gambaran yang indah yang dipakai oleh kitab suci untuk menunjukkan kepada kita betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita ini tidak semua harus pasti, tidak semua harus terukur. Mungkin dalam dunia pekerjaan kita seringkali kita terombang-ambing oleh ketidakkepastian, tidak adanya kepastian. Juga mungkin dalam pergaulan, juga mungkin dalam relasi, juga mungkin dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak, membina rumah tangga yang Kristiani. Seringkali kita berhadapan dengan banyak ketidakpastian. Di tengah situasi demikian para saudara-saudari, barangkali karena kelemahan kita bisa salah mengambil keputusan. Tapi hari ini kita mau diajar oleh Tuhan lewat Bunda Maria. Biarkan ketidakpastian itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak ingin menggurui Tuhan. Rupanya kita manusia ini perlu punya ruang dalam hati kita ini di mana Tuhan yang dapat mengukur hidup kita dengan sepenuhnya. Banyak peristiwa yang menunjukkan kepada kita mengukur segalanya dengan baik. Kita sudah berusaha untuk memastikan, pada akhirnya tidak pasti juga. Sebagai contoh, ada beberapa calon-calon pengantin itu biasanya datang sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi bisa juga tidak terlaksana. Bukan karena tidak harus karena mereka yang melakukan kesalahan. Bisa juga rencana Tuhan rupanya berbeda dari apa yang mereka rencanakan. Seorang siswa-siswi misalnya sudah berusaha untuk merencanakan sesuatu yang baik, mempersiapkan segala sesuatu. Ketika mau menghadapi ujian, pada menjelang hari ujian dekat, ternyata ada juga hal yang lain yang membuat dia tidak dapat mengikuti ujian dengan maksimal. Hasilnya juga tentu tidak maksimal. Orang tua mungkin sudah juga berusaha membina anak-anaknya dengan baik. Pada pertumbuhannya bisa juga terjadi hal yang lain. Tapi para saudara-saudari, terlepas dari semua kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah akan melakukan apa yang buruk bagi umatnya. Tuhan itu selalu punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang direncanakan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan Kidung Maria hari ini, Santo Yohanes Paulus II mengajak kita untuk melihat bahwa Maria itu adalah perempuan Ekaristi. Kidung Maria adalah pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan yang keluar dari hati orang yang tulus mencintai Tuhan, keluar dari hati orang yang tulus percaya kepada Tuhan. Ketika Maria itu berseru dengan baik, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Tuhan Allah juru selamatku. Sejatinya para saudara-saudari, Maria sedang menyadari bahwa dia mengandung Yesus dalam rahimnya. Dan dari situ Maria ingin memuji Allah. Maria itu memuji Tuhan melalui Yesus dan bersama dengan Yesus. Inilah para saudara-saudari sikap ekaristis dari setiap umat beriman dalam gereja Katolik yang kudus ini. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diundang oleh Tuhan untuk juga menyambut Yesus dalam hati kita. Dan dari situ kiranya kita boleh berseru, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan Allah juru selamatku. Maka para saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyadari sungguh bahwa kita datang ke
perjamuan yang suci ini, kiranya kita meninggalkan segala keangkuhan kita, kesombongan-kesombongan dalam diri kita. Mari kita mengosongkan diri. Para saudara, merayakan kurban Kristus di atas altar itu sejatinya kita semua diundang untuk merayakan Kristus yang mengosongkan diri. Gereja merayakannya dengan menghadirkan roti dan anggur, simbol yang sederhana itu. Tapi itu kemudian dalam doa konsekrasi itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Kristus yang adalah Allah yang agung itu mengosongkan dirinya, mempersembahkan dirinya, tubuhnya dan darahnya bagi kita di atas altar yang suci ini. Maka para saudara-saudari, hanya orang yang mengosongkan diri juga yang layak untuk penyelamatan itu. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diundang oleh Tuhan lewat Bunda Maria. Biarlah kesombongan itu luput dari setiap orang yang mengikuti perjamuan suci. Dan biarlah kerendahan hati boleh terus bertahta di hati kita bersama. Tuhan memberkati.